Bertemu lagi dengan saya Libe Suryapusoro di dalam obrolan tidak penting. Tidak penting, benar ini obrolan tidak penting. Jadi buat Anda yang sekarang sedang punya kesibukan, silakan lakukan kesibukan Anda. Jangan sampai waktu Anda yang berharga tersita dengan video tidak penting ini. Tapi buat Anda yang pengen dengar ya silahkan mendengarkan saja. Menikmati setiap kisah-kisah saya dan mungkin nanti bisa berbagi di dalam kolom komentar sesuatu yang mungkin Anda alami, Anda pelajari di dalam obrolan tidak penting ini. Oke, ini yang keempat, kita mendapatkan cerita yang 1, 2, 3. Silahkan bisa ditonton yang sebelumnya. Tetapi kita mendapatkan cerita bahwa kisah hidup saya menanti 5 tahun akhirnya berakhir. Oke, berakhir. Tapi tidak lama kemudian ada seorang yang menghubungi saya. Miss call, ini siapa? Miss call yang dulu kan pakai nomor yang disembunyikan. Sampai akhirnya saya tahu siapa orangnya. Saya berkomunikasi lagi dan kami berkomunikasi lagi. Tidak lama sebenarnya setelah itu kami jadian. Ya, itulah istri saya yang saat ini. Jadi setelah saya putuskan selesai, lalu saya diam, tidak bergerak, dan proses secara alami terjadi sehingga saya bertemu dengan, waktu itu masih calon istri ya, sekarang jadi istri saya, bertemu dengan dia, merasakan kenyamanan, menikmati setiap proses. Dan yang unik adalah di edisi pertama saya cerita kalau saya menuliskan kriteria jodoh saya itu seperti apa. Ada tentang rambut, ada tentang selisih umur, ada tentang berat badan. Coba, sesuatu yang sangat spesifik ya. Dan kalau berat badan kan bisa berubah-ubah. Tapi ketika saya tanya, itu beratnya sama dengan yang saya tuliskan di dalam kriteria tentang pasangan hidup. Jadi unik sebenarnya. Bukan saya pakai kriteria tersebut terus nyeleksi. Dia kayak cari pegawai saja gitu. Kriteria, terus seleksi. Oh, kamu pas. Lanjut, proses selanjutnya, interview. Oh, kamu tidak sesuai, selesai. Oh, kamu pas, interview lagi, interview lolos dan sebagainya. Bukan seperti itu yang saya alami di dalam proses mencari teman hidup. Tidak seperti itu. Lalu gimana? Ya secara alamiah saja. Saya menikmati waktu bersama, lalu saya berkomunikasi dengan nyaman, lalu bertemu, deg-deg rasanya gitu kan. Setelah itu baru jadian gitu kan. Dan dia menceritakan banyak hal tentang hidupnya. Bukan hanya positif, tapi juga hanya hal-hal negatif. Hal-hal negatif. Pengalaman masa lalu yang berat. Hal-hal yang dia alami di masa lalu. Yang tentu saja tidak etis saya ceritakan di sini. Kalau mau cerita dia sendiri yang cerita. Jangan saya yang ceritain. Tetapi apa yang dia alami sangat berat. Dan dia menyampaikan bahwa saya nggak layak. Kenapa? Karena saya mengalami hal-hal berat. Tetapi saya punya cara pandang yang lain. Justru karena dia sudah mengalami masa-masa yang berat, hal-hal yang sangat sulit di dalam hidupnya, saya yakin dia akan bertahan dengan saya sesulit apapun yang saya hadapi. Kenapa? Karena dia sudah berpengalaman menghadapi masa sulit. Lah, hidup kok mikirnya masa sulit sih? Ya, waktu itu saya berpikirnya seperti itu. Hidup itu tidak selalu menyenangkan. Kalau yang menyenangkan, banyak orang langsung senang, bertahan. Gitu. Kalau kita sudah punya duit, sudah punya posisi, wah, orang akan tertarik. Tapi kalau tidak ada posisi, tidak ada duit, mungkin orang akan menghilang. Gitu. Itu secara umum kan seperti itu. Jadi ketika saya dengar dia punya masalah yang cukup berat, ya saya memahami bahwa dia sudah ditempa oleh Tuhan luar biasa. Dia sudah melewati masa-masa yang sulit dalam hidupnya, artinya dia sudah bertahan, punya daya juang, punya kemampuan untuk menahan setiap penderitaan yang ada. Dia sudah berpengalaman dengan segala kesulitan yang ada. Saya tidak perlu khawatir lagi ketika masa-masa sulit terjadi dalam hidup kami. So, ya saya yakin saja. Kenapa?
Orang biasanya kalau masa lalunya buruk, ya udah selesai. Tetapi ketika masa lalu itu membuat dia bisa bertahan sampai ini, berarti karakter sudah terbentuk. Dan proses pembentukan karakter Tuhan sendiri yang melakukannya. Ini bukan teori, ini bukan membahas tentang teknik menghadapi kesulitan, teknik menghadapi penderitaan. Begitu menghadapi juga belum tentu mampu. Tapi ini tentang seseorang yang mengalami hidupnya dan akhirnya dia bisa bertahan. Itu kemampuan yang luar biasa. Jadi kami jadian. Dan setelah jadian barulah saya ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau tanggal lahir tentu sudah tahu. Tetapi ketika rambut juga udah tahu sih, udah kelihatan dia. Tapi ketika bicara berat badan, tentang kemampuannya dan sebagainya, saya kaget. Tiba-tiba saya teringat sesuatu yang pernah saya tuliskan di zaman dahulu kala gitu. Ketika tingkat 2 kuliah gitu. Sudah saya tuliskan di sana. Bahkan saya nggak ingat lagi bukunya, tetapi ketika saya menemukan, oh iya, betul rambut yang seperti ini yang pernah saya tuliskan. Oh iya, selisih umur seperti ini yang pernah saya tuliskan. Oh iya, berat badan seperti ini yang pernah saya tuliskan. Seakan-akan langsung teringat semuanya dan akhirnya saya sangat menyadari, oh ini yang Tuhan kasih. Gitu. Jadi saya berpendapat, sekali lagi ini pendapat saya, pemahaman saya, dan bisa salah, bisa benar. Saya berpendapat bahwa ketika saya setia, Tuhan ternyata mempertimbangkan setiap permintaan saya. Jadi dia pertimbangkan permintaan saya seperti apa, dan dia berikan lebih baik dibandingkan dengan kalau saya tidak setia. Lebih baik tentu versinya Tuhan ya, bukan lebih baik versinya manusia. Mungkin kalau perempuan lebih baik versinya manusia itu yang cantik, seperti artis siapa gitu ya, yang seksi dan sebagainya, pintar, terkenal, itu yang baik versinya manusia. Tetapi yang baik versinya Tuhan itu tergantung diri kita. Itu kayak puzzle gitu ya. Puzzle kadang kita ada yang bengkok, terus pasangan kita mungkin ada yang lebih lurus gitu ya, lebih menonjol sehingga klop. Itu namanya puzzle. Di dalam hidup kita ketika kita berpasangan juga seperti puzzle. Ada mungkin yang memang bengkok yang harus diisi dengan hal yang lurus. Nah ini cocok-cocokan. Bukan berarti ini akan berlaku untuk semuanya. Kalau rumah kan ada kunci yang berlaku untuk semua pintu. Gitu. Kalau kita tahu ya ada koper, ada kunci yang berlaku untuk semua koper yang sama. Gitu. Nah pasangan hidup tidak seperti itu. Pasangan hidup sangat tergantung pada kecocokan yang ada. Kalau saya memang punya kelemahan tertentu, istri saya punya kelebihan tertentu sehingga mengisi di dalam hidup saya. Atau istri saya punya kelemahan tertentu, saya punya kelebihan tertentu sehingga mengisi kehidupannya dia. Pasangan hidup memang saling mengisi. Jadi kalau orang yang sangat sempurna bertemu dengan orang yang sempurna, itu belum tentu cocok, belum tentu pas. Dan siapa yang tahu kecocokan tersebut? Nah, buat saya, pemahaman saya, Tuhan yang paling tahu kecocokan tersebut. Jadi Tuhan tahu kecocokannya, saya yang ikutin saja maunya Tuhan. Ketika saya setia pada apa yang Tuhan inginkan, ya saya akan mendapatkan itu semua. Saya akan bahagia karena kesetiaan yang sudah saya lakukan. Jadi setelah kami jadian, tentu saja istri saya ceritakan dong. Kisah saya 5 tahun menunggu dan sebagainya. Lalu tiba-tiba istri saya minta nomor HP-nya. Aku minta nomor HP-nya, saya mau telepon. Waduh, ada apa ini? Istri saya minta telepon ini. Lalu berkomunikasilah mereka berdua. Dan istri saya bilang seperti ini, aku berterima kasih ya, karena kamu tidak jadi pacarnya Mas. Ya. Sehingga aku yang bisa mendapatkannya. Kayak apa aja piala, apa diperebutkan atau apa. Padahal karena dia yang melewatkan sehingga saya bertemu dengan istri saya dan
kami jadian, tidak lama kemudian kami menikah. Itulah kisah yang bisa saya ceritakan bahwa 5 tahun menunggu diakhiri dengan pacaran hanya 1 tahun, setelah itu kami menikah. Tidak terlalu lama untuk berpacaran dan gak perlu lama-lama. Yang penting kita sendiri sudah siap, kita sendiri sudah mampu, kita sendiri sudah yakin. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau semua itu sudah terjadi, ya kenapa tidak untuk menikah? Tapi ekonomi belum cukup, tapi ini belum bisa, karir belum sesuai, dan sebagainya. Ya kalau mau kondisi sempurna, kayaknya nggak akan ketemu deh kondisi kesempurnaan. Tapi itulah kisah yang bisa saya ceritakan untuk saat ini. Kisah cinta, lucu ya, yang 5 tahun dengan orang lain, 3 episode saya ceritakan, sementara terakhir dengan istri saya cuma 1 episode. Ya nggak apa-apa. Kan 1 episode cerita ini yang obrolan tidak penting ini. Tapi seluruh hidup saya kan bersama dengan dia. Betul? Oke, kalau teman-teman, Anda belajar sesuatu dari kisah saya, bisa tulis di komentar, bisa juga menyampaikan pendapat-pendapat yang mungkin berbeda dengan saya. It's okay, tidak ada sesuatu yang pasti saklek seperti itu, karena itu berapa kali saya mengatakan ini pemahaman saya, gitu kan. Ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Dan obrolan tidak penting tentang kisah cinta dalam hidup saya di 4 episode di dalam bulan Januari ini selesai sudah. Nanti kita masuk ke dalam obrolan tidak penting yang lain. Apa itu? Tunggu saja, nikmatin saja. Namanya juga tidak penting. Apa ya? Sebentar, saya pikir dulu. Hal apa yang tidak penting? Ada ide? Silakan tulis di komentar. Kalau ada ide, saya bisa ceritakan, obrolkan sesuatu yang tidak penting ini. Terima kasih, saya Libes Surya Pusolo. Sampai bertemu lagi dalam obrolan tidak penting.